Ini ada weekend, saatnya santuy-santuy yang di rumah, tapi yang buat mau keluar ya tetap prokes ya, tetap pakai maskernya yang betul sampai ke nutupin hidung, nutupin mata nggak usah berlebihan. Gitu. Terus cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir, juga jaga jarak biar aman gitu. Kayak kita hari ini juga kita lagi mau keluar ya. Kita tuh lagi mau pergi ke jalan apa namanya deh ya? Satu jalan yang tidak ada namanya. Jadi tempat di mana jalan nggak ada namanya. Iya. Ini gimana? Jalan nggak ada namanya. Nggak ada namanya. Nggak tahu kan? Jalan nggak ada namanya. Nggak ada namanya gimana? Nah itu jadi mah, aku kasih tahu ya. Jalan yang nggak ada namanya itu sebetulnya adalah nama judul lagu. Nama judul lagu, jalan nggak ada namanya. Where the Street Have No Name. Oh, tahu lagunya YouTube kan itu kan? Iya, Where the Street Have No Name. Aduh, pengen nyanyi. Where the Street Have No Name, ya itu tuh salah satu lagu hits YouTube yang keren banget ya. Sebenarnya aku juga suka sih, maksudnya lagu-lagu. Ini kita jadi ngomongin YouTube ya. Iya. Gitu, karena memang ini salah satu band legendaris yang luar biasa. Kiprahnya dari tahun 75 sampai sebelum kita ada di sini. Dari sebelum kita terbit ya. Sampai sekarang kita udah segini gedenya. Masih itu terus masih eksis. Iya, dan eksis gak sekedar eksis nih Ayah ya. Kayaknya Ayah tuh punya banyak cerita deh tentang YouTube nih, karena ini YouTube ini hits pada masa-masa mudanya Ayah. Iya. Jadi gini mah, ini kalau misalnya aku ingat dulu ya ke masa lalu gitu kan, ke masa lalu pakai mesin waktunya Doraemon itu Jaya. Iya. Nah itu zaman aku SMA gitu kan, pertama SMA ya, dan YouTube itu sama vokalisnya yang terkenal namanya Bono. Bono tau kan nama aslinya siapa? Bono, Paul David Hewson. Nah, yes. Terus dia dipanggil Bono, aka Bono Fox. Bono Fox. Nah, terus si band U2 ini sama lagu-lagunya itu benar-benar ngehits banget tuh zaman, terutama gue SMA ya, sampai kuliah juga. Jadi tahun 80-an, tahun 90-an itu terutama kalau pas SMA lagi ada festival band gitu kan, ada musik gitu, ada panggung-panggung musik di SMA itu pasti ada yang bawain lagu-lagunya YouTube itu, dan lirik sampai musikalitasnya YouTube itu juga menginspirasi banyak band-band di Indonesia sebetulnya, terutama warna musiknya gitu. Nah YouTube ini punya kekhasan gitu, jadi band yang tidak hanya memiliki karakter otentik secara musik gitu kan, soundnya itu berbeda, unik, tapi juga lirik-liriknya terutama. Jadi lirik-liriknya itu mendalam, selain sangat filosofis juga menyerukan agenda, kalau istilahnya itu political activism politik yang kuat gitu. Nah di sini aku mau cerita dikit ya, tetap mungkin banyak teman-teman yang udah tahu, tapi ya buat bahan kita diskusi gitu. Nah Bono ini gitu, Paul David Hewson ini, dia ini lahir di Irlandia gitu, di Dublin gitu. Nah tahun 1960. Nah dia ini hidup dalam kondisi pada waktu itu Irlandia ini juga penuh konflik, terutama konflik ketegangan antara Inggris dan Irlandia. Jadi kalau kita ngeliat bahwa selama ini kalau negara-negara dunia maju gitu kan, itu kan identiknya Eropa. Negara-negara dunia ketiga itu Asia, Afrika, Amerika Latin. Nah Irlandia nih, tempat lahirnya Bono ini juga dianggap sebagai dunia ketiga di Eropa. Jadi wilayah yang juga mengalami persoalan-persoalan dunia ketiga gitu, tindasan kolonialisme, kelaparan dan lain sebagainya. Nah ini Bono dia lahir hidup di sana gitu. Dan juga dia berangkat juga dari keluarga kalangan kelas menengah ke bawah, kelas buruh gitu, yang juga akrab dengan persoalan kemiskinan gitu kan, atau persoalan-persoalan yang dihadapi oleh
banyak kalangan kelasnya gitu. Dan juga konfliktual seperti itu membuat kondisi-kondisi tadi ya, benturan-benturan konflik berbasis agama, terus kekerasan, dan juga kemudian kondisi hidup yang tidak baik segala macam, itu membentuk cara pandang, cara berpikir Bono dan mempengaruhi musik-musiknya dia juga, Pak. Gitu. Nah, selanjutnya juga akhirnya Bono ini juga, ini yang menarik juga, Bono ini selama ini kita anggap sebagai superstar gitu kan, musisi. Cuma ada yang menarik, dia pada waktu kecil itu banyak kalangan yang ya agak ngeledek-ledek gitu, kamu nih nggak bisa nyanyi kayak gitulah. Dibully gitu, dia dikur gitu kan di sekolah, di komunitasnya dia gitu. Tapi kemudian dia wah suara kamu fals segala macam, tapi kita nggak tahu ya, namanya hidup, akhirnya dia jadi superstar. Jadi vokalis band rock yang paling top gitu kan. Sekarang dia udah jadi superstar. Nah gitu. Nah itu tuh yang kita ngeliat ya, kalau ngeliat backgroundnya Bono itu sendiri gitu. Dia juga hidup dari keluarga yang bapak ibunya itu berbeda keyakinan ya, ibunya Kristen, bapaknya Katolik gitu, kakaknya Kristen gitu. Tapi dia tumbuh dalam keluarga yang harmonis, yang sehat gitu. Nah dari situ dia bisa menjaga jarak, tapi juga merefleksikan persoalan-persoalan yang dihadapi itu dengan jernih di sekitar masyarakatnya. Aku tuh mah ada beberapa lagu tuh yang banyak lagu-lagu yang aku suka dari U2 ya. Tapi ada berapa lagu-lagu yang nancap banget gitu loh di hatiku gitu kan, di pikiranku, ini keren banget nih lagu nih. Lagu apa? Nih gue banget nih. Ini ada beberapa lagu ya. Terutama satu tadi Where the Street Have No Name. Itu. Terus kedua lagu yang lainnya itu Beautiful Days. Beautiful Day. Beautiful Days. Terus ketiga judulnya Walk On. Itu. Keempat Peace on Earth. Terus kemudian kelima itu One. Dan keenam Sunday Bloody Sunday. Itu banyak diantara ya? Banyak itu 6 tuh kira-kira yang sebanyak yang aku suka. Tapi lagunya bagus-bagus ya mah. Bener, lagunya memang bagus-bagus nih. Itu mah. Dia bisa menciptakan lagu-lagu bagus kayak gitu ya. Membawakan lagu-lagu bagus kayak gitu. Ini kan sebenarnya kita penasaran, kalau liriknya kita bisa dengan nyanyi-nyanyi ya, terus sambil kita juga baca juga. Tapi kan what behind that gitu. Oke. Kan latar belakangnya itu sebenarnya apa ya sampai bisa seperti itu? Iya, kalau kita ngeliat ya bahwa Bono ini dan terutama grup bandnya U2 ya, sejak awal ini terkenal dengan band yang dia sangat religius gitu kan, sangat spiritualis gitu, menyerukan tentang nilai-nilai keagamaan yang memperjuangkan kemanusiaan. Dan juga dari situ juga dia memiliki corak karakter yang memiliki komitmen terhadap aktivisme politik gitu. Kalau misalnya kita ngelihat misalnya dan ini memang berkembang ekspresi politik dan dari lagu-lagu yang dia buat gitu kan, yang dibikin sama ya, sebagian besar lagu-lagunya U2 dibuat oleh Bono. Pada periode-periode awal itu dia mengekspresikan, tapi dia menolak cara-cara kekerasan. Itu dia memperjuangkan hak asasi manusia. Dia melihat bahwa kemanusiaan itu dan hidup manusia itu lebih daripada ideologi gagasan apapun. Dan berkembang sampai tahun 90-an gitu. Terutama sampai tahun 2000 peralihan abad gitu, menjabat satu, dia kemudian memperluas komitmen dia terhadap persoalan misalnya mengurangi kemiskinan, kemudian juga menghapuskan hutang luar negeri terutama dunia ketiga, terus peduli terhadap persoalan yang menyangkut AIDS gitu kan. Nah, dan juga membela fair trade gitu kan, sebuah perdagangan yang lebih adil gitu. Dan fokusnya kemudian dia mulai menekankan pada bukan hanya Eropa tapi juga dunia ketiga, terutama adalah Afrika. Ini yang dia bikin data itu ya? Iya betul. DATA apa? Debt, AIDS gitu, Trade and Africa gitu. Itu yang menjadi fokusnya dia untuk untuk kemudian menjalani atau melalui milenium baru gitu dunia gitu.
Nah itu yang jadi fokusnya dia, dan dia terus konsisten tuh. Jadi perjuangannya mulai dari isu-isu anti kekerasan itu kan, human rights, terus kemudian isu-isu tentang pengurangan kemiskinan, persoalan penghapusan hutang luar negeri, persoalan AIDS gitu, dan kemudian demokrasi dan lain sebagainya yang dikawal terus baik oleh Bono ataupun U2 mulai dari band ini eksis gitu kan sampai sekarang. Iya. Terus apa yang bikin aktivisme politiknya Bono ini berbeda sama yang lainnya ya? Nah, kalau kita ngelihat apa sih bedanya Bono sama yang lain, kita tahu bahwa selebriti aktivisme itu sebetulnya bukan cuma Bono ya, tapi juga banyak kalangan yang lain gitu kan. Nah, ini Bono ini punya kekhasan selain dia ini konsisten gitu, mengusung gagasannya. Nah, tapi dia punya corak kekhasan yang membedakan dia dari yang lain, terutama dari energinya dia, passionnya dia, kapasitasnya dia gitu kan. Nah, terutama ini ada 4 hal nih yang menarik dari Bono nih. Terutama pertama, dia piawai, dia memiliki kemampuan untuk menjadikan selebritasnya dia, popularitasnya dia, fame as currency gitu, sebagai nilai tukar politik dari popularitasnya. Bahwa dia tahu bahwa banyak kalangan yang melihat bahwa ya artis masuk ke politik itu sekedar untuk nampang misalnya gitu ya, banyak yang ngebully kayak gitu, kemudian juga untuk menambah popularitas dan sebagainya. Cuma dia bilang begini, kadang-kadang memang popularitas itu menyebalkan gitu kan, ridiculous gitu, apa sih aneh gitu, konyol. Cuma justru dengan popularitas yang saya miliki gitu kan, dari karir saya di musik gitu, ini harus saya gunakan, harus saya usahakan untuk perjuangan saya memperkuat atau kemudian memajukan agenda-agenda kemanusiaan yang saya usung, political activism yang saya usung. Terus dia bilang gini, bahwa saya tahu bahwa saya ini memiliki representasi gitu kan, memiliki representasi konstituen yang cukup luas. Oh, dia dengan PD-nya dia pede seperti gitu itu ya? Dia karir saya ini saya berhasil memiliki representasi konstituen yang luas gitu kan. Dan dengan representasi dan konstituen yang luas ini gitu, itu mestinya saya gunakan, ini adalah satu hal yang berharga agar saya bisa melakukan pertemuan-pertemuan, melakukan lobby-lobby, melakukan dealing dengan para pengambil kebijakan, orang-orang yang memiliki kekuasaan, untuk memperjuangkan apa yang menjadi hal yang kita anggap baik bersama. Gitu. Mengurangi kemiskinan, bahkan menghapuskannya, itu adalah platform yang semua kalangan ideologi apapun itu akan cenderung setuju terhadapnya, gitu kan. Yeah. Dan isu-isu human right, demokrasi itu sudah menjadi konsensus baru pada waktu itu, sekitar tahun 90-an. Nah, kenapa kita nggak berjuang? Dan saya memiliki sumber daya di situ, memiliki resource, popularitas saya gitu. Nah, itu dia lakukan. Misalnya gini, ketika dia mau coba ini aku punya inisiatif gitu kan, untuk memperjuangkan agenda-agendaku tadi yang sudah aku sebutin. Nah, terus misalnya susah nih ketemu sama, dan emang waktu itu kan ada masalah, saya susah ketemu sama Presiden Amerika gitu pada waktu itu, George W. Bush. Nah, terus dia ngeliat, dia cari-cari staffnya siapa, dia ketemu salah satu aparatnya pemerintahan George W. Bush, Condoleezza Rice, itu adalah big fans dari Bono, big fan dari U2 gitu kan. Nah, pantesan ya, gampang ya langsung ketemu sama, langsung klik gitu kan, langsung klik, langsung ketemu. Dan itu juga dia lakukan misalnya dengan presiden atau pemimpin-pemimpin yang lain. Dari situ dia bisa dekat dengan orang-orang seperti tadi George W. Bush, dengan Bill Clinton, dengan Lula da Silva, dengan Tony Blair gitu, Presiden Brasil, dengan Tony Blair gitu kan, dengan Bill Gates. Ini gak kaleng-kaleng ya? Gak kaleng-kaleng, ada Yohanes Paulus II dan lain sebagainya, dan bicara tentang persoalan-persoalan kemanusiaan yang kita hadapi. Nah, itu tuh satu yang pertama ya. Yang kedua, dia itu dikenal dengan the strength of his argument.
di kekuatan dari argumentasinya. Nah ini yang menarik dari dia. Dia ini orang yang mau belajar tentang hal-hal yang baru. Dia nggak segan-segan untuk berguru kira-kira gitu ya, dengan orang-orang yang pakar di bidangnya untuk memperjuangkan apa yang ingin dia perjuangkan. Juga si Bono ini bisa dan mampu membaca keadaan. Contohnya begini, ketika dia lihat bahwa untuk memperjuangkan ini dan aku harus dekat dengan kekuasaan, aku mesti ketemu sama presiden. Kayak gitu kan, di Washington dia ketemu sama George W. Bush misalnya, atau Bill Clinton. Nah dia lihat bahwa nggak cukup gitu kan dengan pemimpin eksekutif, tapi dia harus mau di Kongres, karena setiap kebijakan harus mendapatkan persetujuan juga dari Kongres gitu kan. Nah dia belajar, di situ dia belajar tentang politik real yang terjadi dalam proses politik. Jadi dia belajar langsung dari dari lapangan. Dari lapangan gitu. Dari siapa yang dia temui, dari apa yang dia temui. Dan bagaimana kemudian dia mengolah itu. Dan lewat lagu-lagu itu misalnya. Lagu itu dan aksi politiknya dia juga. Dan aksi politiknya itu juga. Dan selain itu dia juga bahwa aku harus paham dulu nih gitu kan, problem untuk menyelesaikan masalah kemiskinan gitu kan, untuk mengurangi hutang luar negeri aku harus belajar ekonomi dulu gitu. Belajar ekonomi politik, belajar problem ketimbangan ekonomi pembangunan dan lain sebagainya gitu kan. Jadi kalau istilahnya tuh nanti kalau diskusi sama para elit ini, kenapa kok kamu ngusung ini, nggak diem aja gitu kan ya. Nah terus Bono akhirnya dia belajar sama ekonom gitu, ekonom dunia namanya Jeffrey Sachs. Nah belajar dari Jeffrey Sachs ini dia belajar tentang apa persoalan-persoalan kemiskinan yang dihadapi dunia, bagaimana statistiknya segala macam, dan dia akhirnya paham. Nah akhirnya dia jadi sahabat nih Jeffrey Sachs sama Bono ini, kemudian mereka membangun visi, membangun isu bersama, gerakan bersama yang dia diberi judul Make Poverty History. Make Poverty History. Menjadikan kemiskinan itu sebagai sejarah, kira-kira. Nah itu dari situ dia kemudian memperdalam gitu kan pemahaman tentang isu-isu yang dia dorong gitu kan. Nah dari situ terus itu tadi yang kedua ya, kekuatan argumennya dia ya, artinya dia benar-benar kuat, dan dia juga belajar dari bukan hanya yang mendukung argumen dia, tapi dia juga belajar dari kekuatan lawan debatnya gitu lah ya, yang berbeda gitu. Nah ketiga